Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Ibu Yayu Purwanti. Pada kesempatan ini, saya akan sharing berbagi pengalaman tentang RPP 1 lembar. Penyederhanaan RPP, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 ini dikeluarkan pada akhir tahun, yaitu tanggal 10 Desember 2019. Dan diharapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman mengerti dan paham tentang penyederhanaan RPP ini. Di dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, itu terdapat 4 hal yang dituliskan dalam surat tersebut. Yang pertama yaitu penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP itu dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien itu artinya penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jadi efisien ini diibaratkan kalau kita menuliskan 13 komponen yang kemudian diringkas menjadi 3 komponen. Itu yang dikatakan efisien. Yang kedua yaitu efektif, artinya penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, orientasi pada peserta didik, artinya penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi komponen inti tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi komponen inti RPP itu ada 3. 1. Tujuan pembelajaran, yaitu persiapan psikis dan fisik peserta didik, motivasi belajar, persepsi, tujuan dan orientasi, ruang lingkup materi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik, pengalaman 5M, yaitu mengamati, menanya, melakukan eksperimen, mengelaborasi, dan mengkomunikasikan. Menggunakan model pembelajaran, kemudian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga yaitu penilaian pembelajaran, itu rangkuman, umpan balik refleksi, tindak lanjut, dan skedul pertemuan selanjutnya. Tujuan pembelajaran. 1. Dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. 3. Mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 4. Memberikan gambaran proses dan hasil. Contohnya, rumusan tujuan pembelajaran itu ditulis dengan rumus ABCD ya Bapak Ibu. A. Audien itu artinya siswa. Behavior itu adalah kegiatan apa yang dilakukan dalam pembelajaran itu. Contohnya di sini menjelaskan perbedaan daur hidup. Condition itu artinya bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Dalam contoh ini adalah kegiatannya melalui mengamati video. Jadi rumus ABCD itu harus ada dalam tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Strategi pengajaran adalah serangkaian tahapan dan aktivitas belajar yang baik dilakukan mandiri oleh siswa maupun dipandu oleh guru. Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi. Penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan,
dan pelayanan konseling. Yang ketiga, sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kemudian kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, baik KKG atau MGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Jadi, Bapak, Ibu, format RPP itu tidak ada yang baku. Guru bebas berkreasi, yang penting ada 3 komponen di dalam RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Bapak Ibu, mari kita dengarkan sama-sama pidato Bapak Menteri Pendidikan terkait dengan penyederhanaan RPP 1 lembar. Cukup 1 halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin 3 komponen saja. 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian pembelajaran. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak apa yang saya maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengkomunikasikan ini kepada semua pengawas di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu agar mengerti esensinya ini dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat. Karena esensinya adalah proses itu terjadi, itu yang penting. Ya, tentunya kami akan memberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang singkat. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya akan sharing berbagi RPP 1 lembar, daring dan luring, otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Aplikasi RPP 1 lembar, daring dan luring, ini dibuat oleh Bapak Nanang Sriadi dari SMP 48 Muaro Jambi. Penggunaannya sangat mudah Bapak Ibu. Di sini ada petunjuknya, kita tinggal masukkan data pada menu input data di sini. Kemudian kalau yang kedua, kita tinggal klik menu cetak untuk mencetak RPP. Kemudian RPP ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita klik input data. Di input data ini Bapak Ibu tinggal mengganti data sesuai dengan sekolah, nama kepala sekolah, NIP-nya, kemudian nama Bapak Ibu guru, mata pelajaran, kelas, dan tanggal RPP. Kemudian di bagian sini, ini materi pokok. Silakan Bapak Ibu di sini ganti materinya tentang apa. Misalnya, tag, mau saya ganti tentang tag deskripsi. Jadi otomatis Bapak Ibu sini langsung, atau seperti yang sudah saya buat ini, yaitu tag eksplanasi. Kemudian di sini alokasi waktu. Bapak Ibu tinggal menentukan berapa alokasi waktu yang Bapak Ibu buat. Bisa 2 jam atau 3 jam seperti yang saya buat seperti ini. Semuanya 3 jam. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu sisipkan materi di tengah RPP. Untuk pertemuan 1 itu saya sisipkan materi menentukan ciri-ciri tag eksplanasi. Untuk pertemuan kedua saya sisipkan materi meringkas tag eksplanasi. Untuk pertemuan ketiga saya sisipkan materi menelaah isi struktur tag eksplanasi. Untuk pertemuan keempat saya sisipkan materi menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi.
untuk pertemuan kelima, saya sisipkan materi menulis teks eksplanasi. Jadi ini RPP ini satu bab Bapak Ibu untuk teks eksplanasi. Yang ini jangan Bapak Ibu hapus. Jadi kalau nomor 1 berarti ini otomatis materinya yaitu tentang eksplanasi, nanti yaitu menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Oke, langsung saja kita lihat Bapak Ibu hasilnya. Ini kalau RPP luring, ini seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ini otomatis sudah berubah. Kemudian Bapak Ibu tinggal menyesuaikan tujuan pembelajaran. Di sini ada rumusnya Bapak Ibu perlu hati-hati. Jadi di sini silakan sesuaikan tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian di sini karena ini RPP luring, berarti alat media sumber belajar ini berbeda dengan yang daring Bapak Ibu. Membedakannya nanti di alat dan sumber belajar. Langsung aja Bapak Ibu, jadi otomatis di sini bisa Bapak Ibu lihat, jadi RPP-nya sudah selesai, semuanya otomatis. Di sini tinggal Bapak Ibu pilih untuk penilaiannya, apakah semuanya Bapak Ibu gunakan penilaian berupa tes tertulis, pilihan ganda. Kalau memang Bapak Ibu hanya menggunakan misalnya tes uraian, berarti yang pilihan ganda ini bisa Bapak Ibu hapus. Misalnya menggunakan berupa tes uraian, kemudian dan penugasan. Berarti yang ini silakan Bapak Ibu hapus. Kemudian penilaian keterampilan, ini ada berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian produk. Ini Bapak Ibu pilih juga, jadi sesuai dengan materi kita, penilaian apa yang akan digunakan. Saya di sini menggunakan penilaian produk. Jadi yang lain saya hapus. Seperti ini Bapak Ibu jadinya. Jadi ini bisa Bapak Ibu sesuaikan, Bapak Ibu kreasikan lagi seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian kita lihat RPP daring. Di RPP daring otomatis sama dengan yang tadi, yang membedakannya hanya di bagian media dan sumber belajar. Di sini medianya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu gunakan. Apakah menggunakan Google Classroom, Google Formulir, atau WhatsApp. Kemudian alat atau sumber belajarnya, alat dan bahannya, apakah menggunakan HP dan laptop. Sumber belajarnya berbeda dengan yang luring tadi. Kalau luring tadi di sini menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 8. Kalau di sini sumber belajarnya saya menggunakan Microsoft Suite, Google Formulir, dan YouTube. Kemudian yang lain ini sama Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal penilaiannya. Kalau mau diganti silahkan sama dengan yang tadi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu tinggal pilih sesuaikan dengan RPP yang akan Bapak Ibu buat. Itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali RPP ini. Jadi kemudian kita cetak. Ini cara mencetaknya. Saya ingin mencetak RPP yang pertemuan 1. Itu di sini saya tulis saya satu, kemudian saya hanya ingin mencetak yang daring. Ya. Bapak Ibu langsung lihat di sini berarti ya. Langsung saja Bapak Ibu cetak. Sudah sesuai. Nah, langsung cetak. Ini berarti 1 lembar RPP-nya. Kalau Bapak Ibu juga mau mencetak RPP luring, silahkan dicetak. Kemudian
Untuk mencetak RPP yang kedua, di sini Bapak Ibu tinggal mengganti. Saya mau mencetak RPP yang meringkas teks eksplanasi yang pertemuan kedua. Di sini Bapak Ibu tinggal mengganti 2, 2. Jadi otomatis yang luring dan daring itu akan berubah. Di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan mungkin tujuan pembelajaran untuk pertemuan 2 nanti tujuannya silahkan diganti. Kalau yang lain itu sudah sama ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua tadi meringkas teks eksplanasi. Oke, kita coba lagi. Saya ingin mencetak yang ketiga. Tinggal saya ganti 3, 3. Jadi ini RPP luring, otomatis langsung materinya tentang sesuai dengan yang 3, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksplanasi. Kita lihat yang daring, ya, sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengganti tujuan pembelajarannya, sesuaikan dengan ini kan materinya terkait dengan menelaah isi struktur teks eksplanasi. Berarti tinggal di sini Bapak Ibu menggantinya. Oke, lanjut Bapak Ibu, saya ingin mencetak RPP yang keempat. Bapak Ibu tinggal ganti 4. Nah, di sini langsung otomatis RPP yang keempat itu menelaah kaidah kebahasaan. Coba kita lihat. Di sini Bapak Ibu langsung otomatis menelaah kaidah kebahasaan. Di kegiatan pendahuluan ini semuanya otomatis sudah berubah. Jadi Bapak Ibu tinggal mudah sekali. Ini lanjut. Saya ingin mencetak RPP yang kelima. Menulis teks eksplanasi. Coba kita lihat. Di sini berarti langsung di sini materinya tentang menulis teks eksplanasi. Jadi itulah Bapak Ibu, RPP ini sangat mudah sekali membuatnya dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Bapak Nanang Sriadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Silakan mencoba.